dan tepat kami kembali. Ya, terima kasih kepada Dr. Rizko yang telah memaparkan banyak hal yang kita mungkin sebelumnya nggak tahu. Jadi kita udah banyak paham gitu, terutama pada kehidupan sehari-hari untuk masyarakat awam ataupun tenaga medis yang ada di sini. Mungkin ada beberapa pertanyaan Dr. Rizko yang sempat ditanyakan di grup ini. Yang pertama, mungkin bagaimana penggunaan masker kain yang 2 lapis, Dok? Apabila ditambah dengan tisu basah, apakah efektivitasnya lebih baik atau bagaimana? Karena tadi dipaparkan bahwa minimal harusnya yang 3 gitu, yang 3 lapis. Apakah ada efektivitasnya bisa bertambah, Dok? Baik, untuk dari guideline yang saya baca terakhir, untuk pemberian tisu sebagai filtrasi tambahan memang belum ada yang menyarankan. Jadi lebih baik memang menggunakan masker kain 3 lapis daripada menggunakan 2 lapis kemudian diisi dengan tisu basah atau tisu kering. Tisu basah pun kalau basah dia justru bisa jadi kain yang di depan itu jadi tempat bersarangnya mikroorganisme. Jadi lebih baik daripada kita isi dengan tisu, lebih baik kita pakai kain yang 3 lapis. 3 lapis katun biasa aja sudah cukup. Oh ya, baik Dr. Rizko. Kemudian mungkin ada pertanyaan lain. Kan tadi disebutkan bahwa penggunaan hand sanitizer baik untuk pencegahan dari risiko infeksi COVID ini. Nah, kira-kira kalau dibandingkan dengan cuci tangan dengan menggunakan sabun, itu bagaimana, Dok? Soalnya memang ada yang dikatakan, wah, nggak punya sanitizer nih karena mahal, apakah pakai sabun, itu gimana, Dok? Oke, baik. Yang paling bagus memang cuci tangan dengan air mengalir. Cuman kalau kita cuci tangan dengan air mengalir kan tidak selalu tersedia di berbagai tempat. Saya juga pada saat kita jalan-jalan kemana kita nggak nemukan wastafel untuk cuci tangan dengan air yang mengalir. Makanya kita alternatifnya cuci tangan dengan mengalir itu alternatifnya baru hand sanitizer. Tapi memakai hand sanitizer pun ada batasannya. Biasanya setelah 6 atau 7 kali memakai hand sanitizer kita dianjurkan untuk memakai cuci tangan dengan air yang mengalir. Gitu. Oh, baik dokter. Jadi memang rekomendasi utamanya adalah penggunaan cuci tangan. Cuci tangan ya dok ya. Iya. Kemudian ini dok, apakah ada, kan ini tadi disebutkan bahwa penggunaan APD-nya itu dengan menggunakan masker, face shield. Apakah ada baju khusus yang harus digunakan, terutama mungkin bagi tenaga medis yang ada di grup ini yang menanyakan apakah ada baju khusus yang bahan waterproof atau yang bahan katun, itu apakah ada perbedaan nggak dok kalau untuk baju sendiri? Kalau memang tenaga medis, kita sesuaikan dengan rekomendasi WHO ya. Jadi tiap rekomendasi Kemenkes yang baru ya. Jadi tiap ruangan, tiap tempat itu ada persyaratannya. Kita pakai APD level 2 atau level 3. Tapi kalau kita hanya keluar rumah biasa, kita pakai baju yang kita biasa kenakan aja nggak masalah sebetulnya. Itu sudah lumayan mengurangi cairan atau droplet yang terpapar ke kulit kita. Intinya sebetulnya kita memakai baju lengan panjang atau celana lengan panjang itu memudahkan saja pada saat kita mandi atau pada saat kita mencuci bilas-bilas. Jadi hanya tempat-tempat tertentu yang kita butuh perhatian khusus meskipun kita tetap harus membersihkan seluruh tubuh kita. Jadi gitu. Baik dokter. Mungkin rekan-rekan di webinar ini apakah ada yang mau ditanyakan secara langsung sambil menunggu waktu? Mungkin Dokter Ari, silakan. Dokter Ari, dinyalakan dulu terima kasih. Suaranya. Selamat malam. Ya, selamat malam. Dokter. Kebetulan di rumah sakit saya itu kan ada beberapa ruangan yang notabene tertutup, tidak ada ventilasi, tapi ada suhu AC. Nah, yang saya ingin tanyakan, bagaimana untuk petugas kami di sana? Harus bagaimana indikasi penggunaan maskernya? Kedua, untuk cek suhunya itu seperti dengan suhu berapa ya kira-kira itu nanti dia normal dan batasan maksimal berapa jam dia harus berada di ruangan itu? Mungkin itu yang kami sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Ari. Baik. Jadi intinya pada satu ruang di mana dia ventilasinya buruk, AC ada tapi tidak ada ventilasi untuk keluar. Nah, jika di dalam ruangan itu kita
pasien-pasien infeksius dan sebagainya, maka kita harus pakai APD dan kita menangani AGP atau aerosol generated procedure, maka kita harus memakai masker yang memang masker untuk tenaga medis. Cuman kalau seperti respirator, N95 dan sebagainya. Cuman kalau orang awam yang berada di tempat seperti itu, cukup memakai masker dan face shield, masker medis atau masker biasa dan face shield. Nah, untuk durasinya sendiri maksimal dari guideline yang saya baca 2 jam untuk berada di tempat yang ventilasinya tidak begitu baik. Jadi setelah 2 jam keluar untuk mengambil udara segar, kemudian baru setelah 15 menit baru boleh kembali lagi ke ruangan tersebut. Jadi ada pertukaran udara di situ. Jadi kalau memang kita menghadapi pasien yang memang perlu tindakan khusus, memang kita harus menyesuaikan dengan protokol dari Kemenkes dan protokol dari WHO. Kita menggunakan masker yang N95 dan sebagainya. Tapi untuk orang awam, memang kalau di ruangan yang tertutup seperti itu, paling baik untuk melindungi mata kita pakai face shield, untuk melindungi hidung dan mulut kita pakai masker. Gitu, dokter. Ya, sudah cukup jelas ya, dokter ya? Cukup. Ya, mungkin ada pertanyaan lain, dok. Bagaimana ini kan seringkali kita ada efek orang beli A semuanya ikut menggunakan hal tersebut, misalkan penggunaan desinfektan nih. Kira-kira bagaimana, dok, kalau untuk penggunaan desinfektan pada kehidupan sehari-hari? Ya, gini, jadi disinfektan ini kalau misalnya disinfektan itu cairan ya, itu hanya diperbolehkan untuk permukaan benda. Jadi bukan permukaan tubuh. Karena kalau kita semprotkan disinfektan itu ke permukaan tubuh kita, tangan dan sebagainya, itu justru malah membahayakan tubuh kita. Beda dengan alkohol, karena kalau alkohol itu memang skin graded ya. Jadi kalau disinfektan lain yang kita buat atau kita beli yang mungkin bahan-bahannya tertentu, itu berbahaya buat tubuh kita. Jadi memang dia hanya bisa untuk permukaan-permukaan dari benda-benda tertentu. Pun kalau misalnya disinfektan sekarang mungkin lagi ngetren itu UVC ya. UVC itu juga nggak boleh kena apa namanya tubuh kita. Jadi UVC itu hanya bisa untuk membersihkan permukaan ruangan. Jadi dia hanya bisa membersihkan permukaan ruangan. Oh iya, yang saya sampaikan tadi juga untuk mencuci tangan tadi bukan hanya mencuci tangan dengan air mengalir ya, tapi mencuci tangan air mengalir dengan sabun. Tadi saya lupa bilang sabunnya. Ya. Oke. Mungkin ada lagi rekan-rekan di sini mau ditanyakan secara langsung. Saya ya satu-satu. Saya bisa. Ya, silakan. Saya Ria, dok, dari Balikpapan. Kebetulan kita lagi mau mengikuti lomba paduan suara, tapi memang dibuatnya secara virtual. Hanya mungkin ada 1-2 kali pertemuan yang memang harus kita lakukan secara langsung gitu, bertemu muka, selain daripada latihan secara mandiri. Kira-kira, dok, pada saat kita latihan bertemu muka tersebut, apa yang harus kita lakukan dan yang harus kita hindari, kemudian selama berapa lama durasi yang maksimal bisa kita gunakan untuk pertemuan itu, dok? Terima kasih. Baik, ini sebetulnya kondisinya, baik dokter, sebetulnya kondisinya untuk saat ini memang sebetulnya belum mengizinkan pertemuan yang seperti ini, tapi bila sangat terpaksa untuk dilakukan, maka pertama harus dilakukan di ruang terbuka. Jadi jangan di dalam ruangan, di ruang terbuka. Dan bagaimanapun harus tetap memakai masker dan face shield dan harus jaga jarak. Jadi nggak bisa kita latihan seperti ini di dalam ruangan, karena contoh dari WHO yang aerosolize itu adalah salah satunya adalah paduan suara. Karena kalau kita nyanyi itu droplet yang kita keluarkan itu lebih banyak daripada kita berbicara biasa, dan itu dengan ventilasi ruangan yang buruk itu sangat bisa terjadi aerosol di sana. Jadi begitu. Ya, mungkin cukup jelas pada Bu Ria ya. Cukup, dok. Terima kasih, dok. Ya, mungkin ada satu lagi terakhir mungkin.
Sambil menunggu, apakah... Selamat malam. Oh ya, Selamat malam, silakan. Dok. Ya, silakan. Ya, terima kasih, Dok. Saya Teli, Dok, dari Bekasi. Ini terkait dengan desinfektan. Apabila kita sudah melakukan pekerjaan, sudah menggunakan APD yang lengkap, kemudian kita ingin pulang ke rumah, kita nyetir sendiri, katakanlah dengan bawa mobil sendiri. Nah, apakah kita juga perlu melakukan desinfektan di mobil itu sendiri, Dok? Kalau memang diperlukan, untuk waktu periode apakah seminggu sekali atau 2 minggu sekali, begitu, Dok? Terima kasih. Ini maksudnya desinfektannya desinfektan di dalam mobil ya? Dalam mobil, ya, Dok. Karena Dalam kan mobil. itu juga dilakukan oleh mobil-mobil online kan melakukan itu juga, Dok. Oke. Disarankan sih, sebetulnya gini, kalau kita setelah misalnya dari luar ya, dari luar manapun, masih ada resiko untuk terpapar virus itu masih ada resiko. Kalau saya sih biasanya saya melakukannya setiap pulang dari rumah, nggak perlu kita asap atau apa, nggak perlu sih. Saya cukup melap, jadi kita semprot dengan disinfektan kursi dan setir dan tombol-tombol yang sering kita pegang itu saya bersihkan, saya lap dengan disinfektan, dan itu memang sih saya lakukan setiap saya pulang dari berpergian manapun. Jadi kalau menggunakan fogging atau menggunakan saya kebetulan saya belum membaca lebih lanjut tentang hal tersebut. Cuman menggunakan UVC itu juga bisa. Tapi kalau UVC ya saya tahu UVC itu bisa tuh. Tapi kalau UVC memang dia hanya untuk permukaannya. Permukaan dari mobil tersebut gitu. Jadi kalau mau aman sih paling setelah kita berpergian kita semprot-semprot itu kursi dan jok dan dan setir. Terus mungkin bisa ya setir, tombol-tombol yang handle pintu. Ya, handle pintu dan sebagainya. Dan mungkin bisa kita buka sedikit jendela untuk memperbolehkan pertukaran udara dari dalam keluar. Tentunya di lokasi yang aman ya, maksudnya lokasi aman itu jauh dari orang-orang yang lainnya. Gitu. Mungkin bisa di garasi pribadi. Gitu. Maaf, Dok, maksudnya buka jendela itu pada saat sedang berjalan atau pada saat mobil stay? Pada saat mobil stay, ya. Oke. Tapi mungkin tidak di parkiran rumah sakit juga kali, jangan ya, Dok? Enggak di parkiran rumah sakit, ya di rumah ya. Baik. Ya, makasih banyak ya, Dok. Oke, makasih. Mungkin satu lagi nih Bu Mas Likatin dari Sarjana Keperawatan, silakan, Dok. Bu. Halo. Atau mungkin ada yang lain satu lagi yang mau ditanyakan? Iya, saya mau nanya, boleh? Silakan. Iya. Salam kenal, Dr. Rizko. Ya. Saya punya, Dok. Ya. Bagaimana? Jadi gini, Dok. Misalkan kita ke kantor, kemudian pas di kantor kan seharian tuh, Dok, mobil terparkir di lapangan parkir yang ada sinar mataharinya. Kan beberapa minggu ini matahari sangat terik sekali. Tanpa kita pakai disinfektan, apakah si virus tersebut di dalam mobil yang panas ya, Dok, akan mati atau bagaimana, Dok? Apakah tetap kita harus pakai disinfektan juga ya, Dok? Untuk yang di luar ya, yang menempel di luar? Ya. Enggak, di dalam. Kan misalkan ya kita ke kantor, terus kita memakai mobil, terus kita simpan di kantor, misalkan dari pagi sampai jam 5 sore gitu kan, Dok? Itu apakah virus tersebut akan mati atau kita tetap harus pakai disinfektan? Jadi intinya di sini sebetulnya yang lebih terancam terkena paparan itu adalah tempat-tempat yang sering kita sentuh dan sering dudukin. Karena yang virus itu berada di baju kita, di tangan kita. Jadi kalau yang di disinfektan mobilnya ya jok mobil, setir mobil, seperti itu. Jadi untuk mobilnya sendiri, untuk fogging ya bolehlah kalau mungkin mau nge-fogging 1 bulan sekali. Tapi kalau untuk yang paparannya tiap hari, yang paling perlu dibersihkan itu memang ya yang sering kita sentuh, gitu aja. Intinya seperti itu. Oh gitu. Walaupun misalkan si mobil tersebut terparkir lama di luar, dengan paparan matahari yang sangat panas. Kan pada saat pulang
pada saat pulang kan dikendarai lagi mobilnya. Ya, bahayanya pada saat kita mengendari mobilnya itu terpapar dari baju yang kita pakai gitu loh. Oh gitu. Kalau misalkan mobil tersebut tetap terparkir di tempat yang luas gitu, Dok, tetap beresiko juga ya, Dok? Nah, untuk resikonya kalau saya yang baca, kalau virus sendiri itu bisa bertahan di permukaan plastik selama 72 jam. Nah, untuk panasnya sendiri, berapa panas yang bisa mematikan atau menonaktifkan virus ini? Ada yang bilang 50 derajat, ada yang bilang 60 derajat. Tapi kan masalahnya kan kita tidak bisa memastikan bahwa panas yang diserap mobil, apalagi yang di bagian dalam mobil, sepanas itu. Kalau yang di luar, saya yakin mungkin lebih dari 50 derajat ya, atau mungkin lebih dari 40 derajat. Tapi kalau yang di dalam bisa saja lebih dingin daripada yang di luar. Gitu. Oh gitu, Dok. Berarti tetap saya harus disinfektankan mobil ya, Dok, ya? Lebih baik yang sering kita sentuh aja, yang sering kena tubuh kita, itu aja. Gitu. Paling bagus. Ya. Baik, Dok, kalau gitu. Terima kasih. Ya. Oke. Dr. Rizko, mungkin izin satu pertanyaan lagi nih, udah ada yang mengangkat tangan, Ibu Hismawati ya. Baik. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dokter bertanya untuk penyangga facial. Beberapa pendapat yang mengatakan bahwa jika menggunakan penyangga facial dari busa itu menjadi sarang perkembangbiakan virus itu, gimana dok ya? Terus kemudian yang kedua, untuk APD anak-anak yang mengaji di TPA itu sebaiknya bagaimana? Apakah cukup menggunakan facial aja, yang facial kacamata, atau tetap juga menggunakan masker? Terima kasih. Oke, baik. Saya coba jawab yang pertama dulu, yang untuk penyangga facial yang busa, yang seperti yang punya saya ini mungkin. Kalau yang busa seperti ini, memang resikonya dia droplet terserap di busa ini. Nah, tapi masalahnya ini kan ada di atas kepala kita, jadi dia tidak terhirup. Jadi kalau droplet yang masuk sini udah dia di dalam sini aja. Dan membersihkannya apa namanya facial ini memang sponnya ini ya kita harus direndam dulu dengan deterjen. Jadi gitu. Jadi itu caranya yang untuk menghilangkan virus-virus yang ada di dalam sini itu dengan merendam sponsnya ini deterjen. Nah, untuk anak kalau usia di atas 2 tahun dan kalau menurut WHO memang di bawah 5 tahun. Gini, jadi dia kalau menurut saya sih kalau di atas 2 tahun dia sudah bisa memakai masker. Cuman harus benar-benar diajarkan ke anak tersebut cara memakai masker yang benar. Nah, kalau dia nggak bisa memakai masker, ya udah pakai face shield aja. Intinya seperti itu. Cuman memang untuk pergi ke TPA, saya sih masih kurang menyarankan ya dalam kondisi seperti ini. Karena memang itulah kenapa kok dari WHO umur 5 tahun ke bawah tidak diperkenalkan memakai masker. Karena anak-anak kan nggak tahu. Dia memakai masker tapi dia tetap menyentuh tangannya, tetap menyentuh tetap menyentuh mukanya, tetap menyentuh maskernya. Justru di situ dia lebih berbahaya terkontaminasi dari penyentuhan masker tersebut gitu. Jadi gitu. Ya, mungkin udah cukup jelas ya. Mau nanya dok. Siapa boleh ini nanya nggak ya? Iya, boleh. Siap. Boleh satu lagi lah. Ya boleh. Ya, saya. Kalau ini udah kesambung belum ya? Iya, sudah. Ya, itu, silakan. Udah ya. Mau nanya, ini kan kalau misalnya saya sebagai guru, terus sekarang kan sistemnya daring, cuman orang tua harus ke sekolah mengumpulkan tugas di rumah anak gitu. Kalau misalnya saya sebagai guru ngoreksi itu perlukah buku-bukunya saya semprotkan apa sih namanya desinfektan? Oke. Baik. Gimana? Jadi menghindari vomits ya. Jadi vomits itu adalah misalnya ya orang tua atau murid tersebut OTG nih ya, orang tanpa gejala, terus dia dropletnya ada di buku itu, terus nanti khawatir kalau bukunya itu bakal kena tangan. Nah, prinsipnya di sini bukan kita menyemprot buku-buku tersebut, tapi prinsipnya di sini pada saat mengoreksi kita harus pakai masker ya. Jadi pada saat mengoreksi kita harus pakai masker dan kalau bisa pakai face shield untuk melindungi mata. Nah, pada saat mengoreksi, setelah selesai mengoreksi kita harus pakai hand sanitizer. Dan pada saat mengoreksi jangan kita sering-sering menyentuh ke muka. Intinya seperti itu.
Nah, intinya seperti itu. Jadi rajin memakai hand sanitizer setiap setiap 1 buku hand sanitizer. Nanti kalau sudah 7 buku cuci tangan. Memang agak rumit sedikit, tapi ya itu yang harus kita lakukan saat ini untuk menghindari tertular. Iya. Ya. Terima kasih dok, itu aja. Ya. Makasih. Ya, berhubung waktu sudah semakin larut ya, saya simpulkan aja. Jadi dalam kondisi COVID ini memang COVID dapat masuk dalam melalui beberapa pintu masuk, diantaranya melalui mata, hidung, dan mulut. Risiko akan bertambah apabila kita berdiam diri atau berkumpul di tempat yang ramai, kemudian tempatnya sepi dan sempit dan ventilasinya kurang baik. Sehingga kita perlu menggunakan masker, face shield, dan cuci tangan berkala, baik menggunakan sabun ataupun menggunakan hand sanitizer. Sehingga dengan pemakaian yang tepat, ini akan menurunkan risiko paparan terkena COVID. Ya, mungkin sekian resume dari saya. Mungkin Dr. Rizko ini ada beberapa yang mau menanyakan, minta slide-nya, apakah memungkinkan atau tidak untuk dibagikan, Dok? Atau kita rencananya semoga ada rezekinya dari kita untuk disambungkan ke YouTube gitu. Tapi untuk saat ini kan memang belum memungkinkan nih, apakah mau di-share dulu atau kita persiapkan buat disambungkan ke YouTube atau ke Instagram Indonesian Doctor? Mungkin nanti kita umumkan di Instagram ya dok ya, nanti gimananya. Siap. Ya, nanti setelah kita meeting setelah ini. Oh ya nih dok, menambahkan mungkin sedikit dok untuk yang tanya tentang dok face shield yang buram. Itu bisa dok, face shield atau Google yang buram itu kita bisa mengoleskan odol. Ya. Jadi kalau dulu saya di Wisma Atlet itu biasanya saya mengolaskan odol tipis-tipis gitu, atau kita bisa pakai anti fog gitu aja. Bisa kita beli di marketplace itu anti fog. Gitu aja sih dokter. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih buat rekan-rekan webinar di grup Indonesian Doctor ini, mungkin acara kita tutup dan dipersilahkan untuk follow Instagram Indonesian Doctor. Di situ mungkin akan ada info-info penting, baik webinar selanjutnya ataupun info-info terkait perkembangan kesehatan saat ini. Kedepannya diharapkan kita juga bisa berkontribusi dalam bentuk YouTube. Mohon doanya saja dari rekan-rekan sekalian sehingga info-info penting ini bisa sampai ke masyarakat luas. Ya, mungkin sekian dari webinar dari Indonesian Doctor. Apabila ada yang memberikan saran dan masukan, silakan sambungkan aja ke pesan di Instagram Indonesian Doctor. Ya. Terima kasih kepada Dr. Rizko sebagai narasumber yang sudah memaparkan sangat jelas ini, sehingga rekan-rekan semua paham dan mengerti bagaimana kedudukan dari APD dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.